di Kabupaten Tangerang itu sudah disatukan oleh satu visi. Visinya Pak Bupati. Tidak ada visi lain atau tidak ada visi OPD tenaga kerjaan, tidak ada visi OPD Dinas UMKM. Tapi ternyata pada saat ketika evaluasi mereka ternyata tidak sinergi. Belum sinergi. Tidak nyatu. Tidak nyatu. Padahal persoalan itu harus sudah satu disatukan oleh visinya Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam program Ngopi Hangat, ngobrol informasi terhangat. Dan kali ini kita sedang berada di salah satu kafe di wilayah Tangerang, yaitu Kafe Membumi, persisnya di Pabuaran Tiga Raksa. Dan untuk edisi kali ini, kita mengundang narasumber, yaitu anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Beliau adalah Komisi 1. Mari kita sapa, beliau adalah Pak Usur Ubadi. Assalamualaikum Pak Usur. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Usur? Alhamdulillah baik. Waduh, mantap Pak ya. Hari ini kita spesial akan membahas Pak satu topik yang menarik. Tapi sebelum kita lebih tajam nanti membahas itu, saya ingin tanya nih Pak. Bapak ini kan termasuk baru menjabat. Karena terakhir adalah beliau ini pergantian antar waktu atau PAW. Pak Usur ini dari Partai Kebangkitan Bangsa, ya Pak ya. Jadi sejak kapan Pak? Pertama jangan tajam-tajam. Oh gitu, siapa? Santai kita Pak. Karena judulnya juga ngopi, ya ini mah santai-santai aja. Betul, gitu. Siap. Gimana Pak Sur, sejak kapan? Sejak April. April tahun ini, PAW berarti ya. Jadi kalau misalkan PAW ini memang kriterianya adalah nomor kedua terbesar atau rekomendasi dari pusat, begitu. Kalau Pak Usur ini memang boleh cerita Pak sedikit Pak. Sebelumnya kan Pak Burhan. Di Kabupaten Tangerang, terus bergantilah Pak Usur. Singkat cerita Pak. Ya, secara peraturan PKPU bahwa untuk pergantian antar waktu itu diserahkan ke nomor urut kedua, suara terbanyak. Suara terbanyak kedua. Maka otomatis partai pun juga memang atas dasar rekomendasi partai juga. Betul. Bahwa secara aturan legal, formal semacam itu, dan rekomendasi partai juga mengusulkan daripada suara kedua, mengikuti peraturan daripada PKPU. Oke, dulu suara dapat berapa Pak Usur? 6.000 lebih lah Pak. 6.000 lebih, kalau itu cukup besar lah ya untuk wilayah Kabupaten Tangerang ya. Dapil berapa? Dapil 1. Dapil 1, mantap. Itu dapil 1 kompetitifnya banyak banget ya. Lumayan. Itu jumlah suara kalau misalkan diakumulasi berapa sih sebenarnya untuk dapil 1 sendiri? Dan porsi untuk Pak Usur berapa? Yang saya tahu cuman hanya di PKB ya, itu 34.000. 34.000. Hampir 35.000. Luar biasa ya. Jadi dapat urutan nomor 2 ya, terbesar setelah almarhum Pak Burhan ya. Oke, Pak Usur ini kan saya ketahui bahwa backgroundnya adalah pendidikan. Yang saya tahu mungkin masyarakat atau pemirsa Banten TV juga ingin tahu bahwa dulu pernah menjabat sebagai kepala sekolah. Di sekolah mana Pak? Di SMK Al-Badar. SMK Al-Badar. Al-Badar di desa Sukamurni. Sukamurni. Kampung Dangder. Jadi berapa tahun menjabat kepala sekolah? Dari 2015. Dari 2015 sampai. Berarti 5 tahunan kalau sampai 2020. Kalau 2001, 2002 sekarang terakhir sekarang berarti ya? Terakhir ya. 7 tahun berarti ya, hampir 7 tahun. 7 tahun. Begitu ya. Berarti menguasai dunia pendidikan, lalu loncatlah ke politik. Ini angin apa sebenarnya mengilami Pak Usur ingin pindah ke politik? Sebenarnya nggak ada angin, nggak ada apa Pak. Artinya kalau angin ya memang ya itu tadi. Karena memang backgroundnya di pesantren, secara notabene-nya silaturahim ke Abu Yamuh tadi, bahwa apa perjuangan ada yang harus diperjuangkan di kalangan santri, dan perjuangan politik itu harus berkendara dengan partai politik. Maka sepakat keluarga coba ketika memang berpolitik ya memang harus ada sosok yang harus diusung juga. Akhirnya musyawarah keluarga sepakat mengusulkan memang saya yang masuk gitu. Dan pada saat itu nggak mimpi nggak apa ketika memang harus diusulkan menjadi calon anggota dewan waktu itu. Jadi nggak mikir-mikir lagi karena keluarga, kolega sudah menyetujui, merestui, maka berangkatlah seperti itu. Padahal nggak ada cita-cita jadi anggota dewan. Kalau cita-cita
Sebelumnya karena dia memang di kampus juga di ketua BEM, dulu juga di organisasi juga di PMII. Secara apa namanya hierarki Pengalaman. politik ada itulah, ada pengalaman. Ada benang merah lah di walaupun sebatas miniaturnya begitu tuh. Kalau bicara cita-cita ya memang ada harapan, tapi memang ketika membaca peluang itu Iya. Pesimis. pesimis gitu, itu yang memang Ternyata faktanya sekarang jadi anggota dewan ya. nasibnya betul. Gitu. Selain nasib memang ikhtiarnya udah bagus ya Pak Unsur. Pak Unsur, nah ini di Komisi 1, apa saja OPD-nya Pak Unsur? Ya di Komisi 1 ada terutama pemerintahan lah, Ah, baik itu kecamatan, terus dinas desa juga DPMD, terus BP2T kalau dulu itu, kalau sekarang DPMD, terus juga apa namanya Bapeda, Setda, oke. terus masih banyak yang lainnya itu Jadi banyak ya memang ya yang harus dikonsentrasikan ke sana ya. yang harus dikonsentrasi. Karena pasti banyak numpuk-numpuk PR nih sebelum Numpuk PR Iya. cuma 12 orang. Nah, itu apalagi masa periode Pak Unsur ini tinggal berapa tahun lagi? Kalau hitung dari sekarang ya efektif 2 tahun lagi ya. Kalau efektifnya 1 tahun lebih lah. 1 tahun sisa jabatan ini Sisa ya. jabatannya. Tapi tentu berkeinginan dong untuk lanjut kembali. Kalau ada kesempatan Allah memberikan rezeki di sana di dewan untuk duduk kembali. Oke, ya kalau itu direncanakan. Iya. Nah, direncanakan, diikhtiarkan, upayanya didoakan juga. Nah, Adapun hasilnya ya nanti di 2020. siap. Kalau Dinas Tenaga Kerja, Pak Unsur menangani itu juga. Kalau dinas tenaga kerja enggak. Cuman kebetulan memang di SMK itu kami coba menghimpun teman-teman SMK waktu itu dulu soal terkait ketenaga kerjaan. Awalnya dari kegelisahan juga bahwa Kabupaten Tangerang ini yang notabene-nya lumbung industri, bukan lagi ngomongin lumbung pangan karena memang sudah jadi beton kan begitu. Maka lumbung industri. Tapi pada faktanya juga sulit. Itu. Akhirnya coba kami menghimpun teman-teman kepala SMK yang akhirnya terbentuk forum Bursa Kerja Khusus pada waktu itu. Agar kita bisa bersatu, menghimpun satu kekuatan biar bisa bersinergi antara vokasi dan industri. Namun upaya itu juga ternyata memang perlu banyak sinergisitas dengan pemerintahan. Itu yang coba kami. Ini agenda itu sebelum menjadi dewan apa sudah jadi dewan? Sebelum Oke. itu selesai pemilihan di 2019, saya baru memulai menghimpun teman-teman. Ayo Oke. kita bergeliat untuk notabene-nya hanya ibadah saja. Bagaimana teman-teman yang lulusan daripada SMK, lulusan daripada vokasi, ini nggak nganggur gitu. Aneh ketika memang banyak padi tapi nggak bisa makan. Oke. Nah, kita ketahui Kabupaten Tangerang bahkan dijuluki sebagai kota 1000 industri. Ironis memang. Kalau memang ternyata menurut data BPS ini tahun 2020 data pengangguran Kabupaten Tangerang itu terbesar, sekitar 13%. Apalagi Provinsi Banten sekitar kedua terbesar se-Indonesia. Nah, kegelisahan apa sih yang muncul ketika muncul kok inisiasi begini nih, membuat kelompok, terus sekarang masuk di anggota dewan, dan itu menjadi ikhtiar Pak Unsur ini untuk perlu dikonsentrasikan di sana. Ada konsentrasi besar yang harus sebenarnya. Kalau ketika kita masuk dewan ini agak sedikit leluasa memang untuk bergerak. Karena memang tadi sinergisitas dengan pemerintah ini kan cukup banyak lika-likunya. Gitu. Ada peluang besar. Pertama yang saya tangkap bahwa Dinas Tenaga Kerja ini adalah dinas yang memang menaungi ketenaga kerjaan. Namun ironisnya anggarannya juga nggak gede-gede amat. Padahal permasalahan besar begitu. Betul. Dan ketika bagaimana bonus demografi muncul hari ini, ke depan bukan akan berkurang bonus demografi itu, tetap akan bertambah. Tapi ketika tidak diselesaikan minimal separohnya atau berapa persennya dari mulai tahun ini, itu akan menjadi persoalan besar yang nanti akan bermasalah di tahun selanjutnya. Itu anggaran dinas tenaga juga terdekat. Jadi memang kalau saya tangkap, kenapa permasalahan ini tidak tuntas? Karena anggaran di dinas terkait itu minim. Sehingga anggaplah kendaraan ini butuh bensin. Operasional. Nah, karena tidak memadai maka penyakit ini akan terus berkelanjutan. Nah setelah hadirnya Pak Unsur, akan memberikan angin segar apa gimana? Pertama, kita punya BLK.
Dari 1 tahun itu hanya meluluskan 400. Kebutuhan kerjanya berapa ribu? Loh. Iya betul. Nggak masuk Tidak make persentase. sense, ya. Iya. Antara kebutuhan dengan output yang memang dihasilkan daripada BLK Dinas Kabupaten Tangerang. Itu juga memang kecil. Yang kedua ya tadi soal kompetensi. Memang kita kalah masih kalah secara kompetensi di Kabupaten Tangerang. Akhirnya kompetensi itu diisi oleh orang-orang luar, di luar daripada Kabupaten Tangerang. Urban lah, pada saat Lebaran itu kan muncul urban. Betul. Dan mereka juga siap. Siap kompetensinya, siap siap tinggal di mana saja, atau mentalnya. Ketiga, agak sensitif ini, siap bayarnya. Nah, ngeri-ngeri sedap kalau kita bicara tentang siap bayar. Nanti kita bahas di terakhir. Nah, ini kan sebenarnya kompleks, Pak. Bicara tenaga kerja, banyak sektor yang harus menopang ke sana. Anggaplah pendidikan sudah jelas. Pendidikan, outputnya. Desa juga harus. Iya, desa juga harus. Secara ekonomi juga mereka juga harus memadai. Iya kan, karena memang latar belakang pendidikan juga kalau misalkan secara ekonomi tidak mampu, kalangan tidak mampu, sulit juga mendapat pendidikan yang layak begitu kan. Sehingga output juga akan sama seperti itu. Nah, ini kan sulit merubah itu semua. Harus butuh sinergitas atau antar lintas OPD, bahkan seperti itulah anggaplah. Apalagi ditopang anggaran. Ini apakah jadi tembok besar untuk Pak Usur mendobrak itu semua? Tembok besar, Pak. Karena padahal di Kabupaten Tangerang itu sudah disatukan oleh satu visi. Visinya Pak Bupati. Tidak ada visi lain, atau tidak ada visi OPD tenaga kerjaan, tidak ada visi OPD Dinas UMKM. Tapi ternyata pada saat ketika evaluasi, mereka ternyata tidak sinergi. Belum sinergi. Tidak nyatu. Tidak nyatu. Padahal persoalan itu harus sudah disatukan oleh visinya Pak Bupati. Itu yang menjadi soal. Luar biasa. Jadi menangkap sebenarnya fenomena ini ya. Sulit memang ya. Sulit. Karena memang ego sektoral juga sangat mempengaruhi. Mereka punya anggaran masing-masing, punya program prioritas masing-masing. Dan padahal sudah disatukan oleh visi. Satu visi Pak Bupati. Nah, ini harus dicerna ya OPD-OPD yang kurang konsen terhadap tenaga kerja. Oke, ini isu-isu menarik adalah pertama, ini akan ada mobilitas. Wacana mobilitas perusahaan yang akan hengkang dari Kabupaten Tangerang. Itu satu. Itu akan menciptakan pengangguran lebih banyak di Kabupaten Tangerang. Ya, selain PR tadi, penyerapan tenaga kerja sulit, lulusan yang tidak berkompetensi sulit juga untuk mencari kerja. Tadi pembahasan terakhir adalah pungli, atau ketika orang mau masuk kerja ada biaya yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang merugikan orang sendiri. Nah, boleh secara runtut Pak dijawab itu, Pak, karena benang merahnya di sana. Gimana Pak Sur menanggapi itu? Pertama, kalau soal tadi perpindahan industri dengan ini. Persoalan awalnya adalah di UMK dan UMR lah begitu ya, bahwa Kabupaten Tangerang ini terlalu besar sehingga tidak mampu menggaji gitu. Sehingga larilah ke kabupaten yang lain yang notabene-nya masih rendah. Gitu. Itu satu. Tapi memang dari pusat sudah mensiasati bahwa bagaimana industri ini tidak lari dari kabupaten tertentu. Tidak pindah, karena ini juga akan menjadi persoalan bagi kabupaten yang berdampak melalui proses pemagangan. Gitu. Dan bahkan Pergub peraturan gubernur yang awalnya proses pemagangan itu hanya 30%. Pergub di situ saya lupa Pergubnya, cuman silahkan industri menyelenggarakan pemagangan sekuatnya. Oke, semampunya. Harusnya 30% dari jumlah karyawan. Tapi sekarang semampunya. Artinya dulu Pak Gubernur menginginkan jangan sampai pindah begitu. Dengan adanya Pergub gitu. Itu yang memang untuk antisipasi dari pemerintah. Itu upaya dilakukan oleh pemerintah. Namun belum terlalu terekspos dan tidak tersosialisasikan. Ini juga perlu tadi sinergisitasnya barang-barang. Yang selanjutnya juga bagaimana dampak pengangguran ini. Sebenarnya pengangguran ini tidak lagi melulu ke industri. Dengan banyaknya jumlah manusia atau bonus demografi,
ini juga memunculkan kesempatan baru atau potensi baru melalui wirausaha. Oke, sektor UMKM. Harusnya dana desa ini juga pintar, karena saya Komisi 1. Ini bagaimana di desa ini ada yang namanya BLK desa. Tidak saja hanya melatih bagaimana skill, tapi melatih paradigma masyarakat desa. Yang kedua juga melatih bagaimana mereka bisa berwirausaha. Bukan saja melatih kompetensi. Yang sementara ini dilatih oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten melulu kompetensi yang akan dialihkan ke industri. Tapi paradigma untuk berwirausaha dengan melalui potensi yang kita banyak ini, dengan sumber daya manusia yang banyak, ini kan menimbulkan banyaknya potensi untuk wirausaha. Ini juga harusnya dilatih juga melalui wirausaha. Nah, itu yang harus disinergikan antara ketenaga kerjaan, dinas juga koperasi dan UMKM, dan pemerintahan desa. Ini juga harus didesakan, tidak melulu membangun pumping block. Harusnya sudah mulai sekarang itu dana desa dilakukan, digunakan untuk pemberdayaan SDM. Betul. Pumping block sudah sampai belakang rumah warga, sudah mulai dapur-dapur gitu. Oke. Nah, ini menarik kalau bahas pumping block. Kenapa? Saya pikir bukannya Pak Usur yang tahu solusi ini. Ya kan, pemberdayaan SDM kan juga memang Presiden di tahun ini kalau tidak salah ya, itu alokasi dana desa untuk pemberdayaan atau peningkatan SDM, khususnya untuk peningkatan ekonomi di tingkat lokal. Nah, kok pemerintah masih ngurusin itu? Ada yang kurang? Kalau soal ada yang kurang saya nggak bisa jawab soal itu, Pak. Tapi seharusnya sudah stop dong ya? Namun harusnya di situ ada pihak camat sebagai ada tugas pokok dan fungsi camat itu di Binwas namanya, pembinaan dan pengawasan. Di situ ada soal koordinasi, di situ juga ada soal memberikan arahan untuk desa. Di situ ada fungsi camat. Bagaimana alokasi nanti dana desa ini diperuntukkan untuk yang semacam itu. Itu yang nanti akan selanjutnya juga BUMDes ini juga menjadi bahan perhatian juga, karena desa ini ada levelnya kan, ada desa berkembang sampai dengan desa mandiri. Kalau desa ini tidak berkembang dibantu mulu setiap tahun tapi nggak berkembang, maka kemunduran. Ada soal. Iya betul. Ada masalah. Ada masalah gitu tuh. Harusnya kan dari level-levelnya naik sampai Dan ini persoalannya masalahnya banyak. Berarti bukan satu desa kan gitu. Iya. Itu. Dan saya kira sih memulainya dari BUMDes dulu lah kalau soal itu. Minimal desa sudah punya badan usaha mandiri, badan usaha desa, badan usaha milik desa. Yang jalan, jalan. Kalau perlu tambahkan saja pendamping BUMDes gitu Pak, melalui alokasi. Nah, sejauh ini ada nggak salah satu desa, anggaplah ya, kita ambil contoh salah satu desa yang sudah memberdayakan masyarakat lokalnya sehingga meningkatkan kesejahteraan dan menyerap tenaga kerja? Beberapa sudah ada. Beberapa sudah ada. Ini yang benar berarti kan? Iya, ini yang benar. Cuman kan tadi kalau kita dipukul rata memang persentase belum mencapai. Tapi memang belum signifikan. Mudah-mudahan paradigma desa ini juga sudah mulai maju lah, bahwa persoalan di desa tidak melulu soal pembangunan fisik, tetapi persoalan di desa ini sudah mulai bergeser kepada pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Memang sebenarnya kadang-kadang infrastruktur juga penting kan untuk akses ekonomi mereka sendiri. Tapi kalau sudah cukup, ya sudahlah, alokasikanlah yang lebih produktif. Pemberdayaan SDM tadi supaya nanti balance seimbang gitu kan. Nah, itu terakhir yang tadi itu masalah ini, kita balik ke masalah tenaga kerja. Ini pungli ini banyak temuan kita terakhir, bahkan kita sempat diskusi dengan salah satu kepala desa. Ini penyakit Pak, kalau memang tidak diselesaikan juga sulit. Saya ingin tahu solusinya Pak Usur sendiri. Ini sebenarnya ada bahkan yang menarik, salah satu perusahaan, mungkin perusahaan ini tidak tahu, kepala desa saya nggak tahu apa tidak gitu kan. Tapi ada oknum yang memanfaatkan ini, menarik harga ketika ingin masuk kerja. Bahkan bukan penduduk lokal, penduduk luar, ingin masuk kerja maka ditarik. Nominalnya juga fantastis. Saya dapat informasi 5-15 juta. Bahkan perempuan dengan laki-laki berbeda. Nah, ini fenomena ini nggak mungkin tutup mata. Pasti lihat tuh faktanya ada. Nah, Pak Usur punya gambaran apa nih? Atau solusinya kayak gimana? Sebenarnya dikembalikan lagi ke peraturan Pak. Bahwa setiap lowongan kerja
itu harus diinformasikan melalui Dinas Tenaga Kerja. Notabene-nya pada hari ini banyak perusahaan yang tidak melaporkan lowongan kerja kepada Dinas Tenaga Kerja. Yang boleh menyelenggarakan rekrutmen itu adalah perusahaan sendiri, satu. Yang kedua adalah Dinas Tenaga Kerja. Yang ketiga adalah lembaga pelatihan yang notabene-nya terdaftar di Dinas Tenaga Kerja. Ketika ada oknum lain di luar daripada peraturan yang sudah ditentukan, berarti itu namanya ilegal. Gitu. Kalau ini dijalankan bahwa setiap lowongan kerja dilaporkan oleh kepada Dinas Tenaga Kerja dan juga daftarnya juga di Dinas Tenaga Kerja, saya kira itu untuk meminimalisir pungli, Pak. Kalau misalkan dari perusahaan A melaporkan ada 10 orang, ada 10 lowongan kerja. Biasanya kan kalau di HRD itu dari 10 itu butuhnya 30. Gitu. Jadi 10 yang diterima, pendaftar 30. Jangan lagi ada lowongan 10 yang daftar 300. Administrasinya 100 misalkan. Ini misalkan. Itu yang nggak benar. Nah, yang harusnya lowongan kerja itu dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja juga ikut serta bagaimana memfasilitasi rekrutmen tenaga kerja. Itu yang benar. Kalau begitu jalan dong? Kalau begitu jalan, nggak ada oknum. Lah ini sulitnya apa kalau kayak gitu kan tinggal perusahaan saja melaporkan. Kalau bikin aturan itu sebagai wajib, maka ini sudah berjalan. Cuman ya nggak tahu, makanya inilah celah-celah pemanfaatan hukum ini kan menjadi sarana ladang urusan mereka sendiri. Nah, ini kan swasta. Ada nggak sih aturan hukum begitu? Sebenarnya memang ada sanksi, Pak. Cuman sanksinya juga nggak berat-berat amat bahwa ini ada sanksi. Nah, makanya sebenarnya kan ini soal swasta, Pak ya. Perusahaan itu kan swasta yang harusnya bahwa melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Tapi kan ini tidak. Jadi kalau seharusnya tidak ada kewajiban dong? Ada kewajiban. Ada kewajiban. Nah, ini mereka yang tidak taat dong berarti. Tidak taat. Nah, itu akhirnya kan mata rantai begini. Penyakit ini berkelanjutan begitu. Kalau itu dijalankan, ya insya Allah selesai perkara ini ya. Nggak tahu fungsi pengawasannya, nanti kan ada pengawas di Dinas Tenaga Kerja. Iya, pengawasan terus ya. Dan memang sampai sekarang ya itu penyakit, Pak. Dimanapun pasti ada ya. Pak Usur juga ini pasti menyadari itu gitu kan. Nah, apakah semenjak jadi dewan akan disuarakan itu? 2 minggu setelah pelantikan ada kesempatan untuk evaluasi di Komisi 1. Dan itu adalah kesempatan bagi saya untuk bagaimana menyuarakan sinergisitas. Karena di soal ketenaga kerjaan bukan komisinya, tetapi bagaimana sinergisitas. Di situ ada BP2T untuk investasi. Di situ juga ada pemerintahan desa DPMD. Ini bagaimana caranya sinergisitas antara lembaga OPD-OPD dengan OPD yang lain untuk menghasilkan bagaimana peningkatan SDM. Bukan saja soal bagaimana dia bekerja, tapi bagaimana dia berwirausaha. Ini sama-sama untuk mengentaskan angka pengangguran. Betul. Gitu. Ketika memang dia bekerja di perusahaan sudah, tapi ketika dia wirausaha ini juga bagian daripada pengentasan ini. Dan di situ saya pikir hampir setiap OPD punya program wirausaha, hampir lah setiap OPD ya, OPD teknis. Ya ketika tinggal itu dilanjutkan dan disatukan visinya, gitu, tidak berjalan sendiri-sendiri. Gitu. Jadi sekarang melihat malah seperti itu ya faktanya, tidak ada sinergitas atau benang merah yang terhubung dengan visi satu tujuan yang sama begitu. Saya belum bisa menyimpulkan karena saya baru, tapi apa yang saya lihat, apa yang saya dengar argumentasinya. Saya nilai begitu, gitu. Tapi saya belum bisa menyimpulkan. Tapi kolega Pak Usur sendiri di Komisi 1 semua sepakat, semua satu visi, ingin arahnya ke sana. Melihat seperti apa? Karena gini, kalaupun ada orang pintar, tapi tidak mau action, ini yang sulit, Pak. Harusnya mereka menerjemahkan atau mengejawantakan visi Pak Bupati. Tidak lantas harus dibicarakan kembali. Pak Bupati sudah menjelaskan dalam visinya. Siap, mantap. Nih satu lagi nih, ini tadi kita geser ke masalah pendidikan. Output pendidikan tentu kualitas. Ketika kualitas outputnya bagus, lulusan pun akan mudah bekerja. Nah,
kaitan dengan kompetensi. Karena kebutuhan sekarang industri adalah skill. Semenjak 4.0, semua adalah skill. Apakah sudah memadai di Kabupaten Tangerang? Masih kalah, tapi sudah beranjak untuk naik. Oh, arah produktifnya bagus, sudah ada. Sudah ada. Gitu. Arahnya sudah ada dan sudah hampir kalau untuk di vokasi sudah mulai terintegrasikan gitu, Oke. untuk masalah skill. Tapi memang kalau bicara kalah kita masih kalah. Belum bisa bersaing. Wah, siap. Oke, siap Pak Usur. Ini Siap, panjang lebar kita sama-sama. berbicara, kesempatan luar biasa dengan Pak Usur. Ya, ada banyak aspek kita bahas. Ini mungkin lain kesempatan kita lebih panjang ngobrol, Pak Usur ya. Jadi untuk di Ngopi Hangat kali ini kita Tapi aman kan ini? aman insya Allah. Ngobrol santai kita disaksikan juga dengan orang yang santai, Pak. Smart people lah kita di pembahasannya. Tapi serius amat pertanyaannya. Jadi ini. Siap, Pak Usur. Ada yang mau disampaikan terakhir deh? Cukup, terima kasih dari saya. Itu aja. Karena sudah capek membahas Karena itu. sudah capek juga. Oke, siap. Terima kasih ya. Terima kasih pemirsa Banten TV. Tetap saksikan Ngopi Hangat di Banten TV, khusus juga di channel kita di YouTube Iklan Banten TV. Dan kita akan ketemu di season berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Saya Baru Tama, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mau ngopi panas nih kayaknya. Iya, udah ditiupin, Pak. Ayo Pak, minum Pak. Coba Pak.